maka Sayyidina Utsman berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ya ibn Mas'ud, ayya syai'in tashku?" Wahai Abdullah bin Mas'ud, apa yang engkau keluhkan? Faqala lahu ashku kathrata dzunub. Yang aku keluhkan adalah banyaknya dosaku. Maka Sayyidina Utsman mengatakan lagi, fa ayya syai'in tarju? Apa yang engkau harapkan? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, arju rahmata rabbi. Aku mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Dhahaba as-sahabi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu liya'uda sahabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi maradihi alladhi mata fihi. Faqala lahu Utsman radhiyallahu anhu, ya ibn Mas'ud, ayya syai'in tashku? Faqala lahu ashku kathrata dhunubi. Faqala lahu Utsman radhiyallahu anhu, fa ayya syai'in tarju? Faqala lahu Ibnu Mas'ud, arju rahmata rabbi. Faqala lahu Utsman radhiyallahu anhu, fa ayya syai'in takhafu? Faqala lahu akhafu 'adzaba rabbi. Faqala lahu Utsman radhiyallahu anhu, astad'i laka tabib ya ibn Mas'ud? Faqala lahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, amradani tabib. Wa ba'da dzalika tala qaulahu ta'ala, kullu min indillah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Faqala lahu Utsman radhiyallahu anhu, ausi libanatika bi syai'in minal mal, wa kana indahu arba' banat ma'a sibyan. Faqala lahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kaifa as'aluka al-mal wa qad taraktu lahum suratal waqi'ah man qara'aha awwala naharihi wa qahallahu al-faqra tula yaumi. Dhahaba sahabi Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Sini ada satu riwayat bahwa pernah pada suatu hari Sayyidina Utsman bin Affan, beliau pergi liya'uda sahabi Abdullah ibn Mas'ud, untuk menjenguk sahabat Abdullah bin Mas'ud fi maradihi alladhi mata fihi, yang beliau sedang sakit, ya. Faqala lahu Utsman radhiyallahu an, maka Sayyidina Utsman berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya ibn Mas'ud, ayya syai'in tashku? Wahai Abdullah bin Mas'ud, apa yang engkau keluhkan? Faqala lahu ashku kathrata dhunub.
yang aku keluhkan adalah banyaknya dosaku. Maka Sayyidina Utsman mengatakan lagi, fa ayya syai'in tarju, apa yang engkau harapkan? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, arju rahmata rabbi, aku mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Tuhanku. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan lagi, fa ayya syai'in takhaf, dari apa kamu takut? Sayyidina Abdullah mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, akhafu azab rabbi, aku takut azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan lagi, apakah aku akan memanggilkan kamu dokter? Maukah kamu aku panggilkan dokter? Maka kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Allah lah yang, dokter itulah yang membuat aku sakit, yaitu adalah Allah. Allah yang memberikan sakit tersebut. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud membaca suatu ayat, kullun min indillah, semua ini adalah dari Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak ada yang menimpa, katakanlah tidak ada yang menimpa kepada kami kecuali itulah yang ditetapkan oleh Allah. Maka Sayyidina Utsman mengatakan lagi, kalau begitu wasiatkanlah kepadaku untuk mengurus anak-anakmu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini mempunyai arba' banat, 4 anak perempuan ma'asibyan, yang udah punya anak juga, berarti punya cucu ya. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kaifa as'alukal mal. Sayyidina Utsman sahabat yang kaya ya, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, gimana saya akan meminta kepadamu harta sedangkan saya telah meninggalkan kepada mereka surat Al-Waqiah. Artinya saya enggak perlu minta kepada kamu karena sudah saya tinggalkan untuk keluarga saya surat Al-Waqiah. Siapa orang yang membacanya, man qara'aha awwala naharihi, siapa orang yang membaca surat Al-Waqiah di awal siangnya, yaitu waktu duha ya, maka waqahallahu al-faqra tula yaumih, maka Allah akan menghilangkan kefakiran sepanjang harinya. Nah, di sini ada satu cerita ya, bahwasanya pada suatu hari Sayyidina Utsman pernah menjenguk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika itu lagi sakit ya. Kemudian dijenguk sama Sayyidina Utsman. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini yang kita kenal, beliau adalah sahabatnya Nabi Muhammad, termasuk yang ahli tafsir ya, yang ahli fikih, termasuk dari sahabat-sahabat yang alim ya. Kemudian ketika Sayyidina Utsman ini datang ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau lagi sakit ya. Sayyidina Utsman nanya sama Sayyidina Abdullah, wahai Abdullah, mungkin kan kalau lagi sakit maksudnya itu ditanya yang kamu keluhkan sakitnya sakit apa ya gitu ya. Kalau kita lagi jenguk orang sakit, ente kenapa sakit? Sakit apaan? Misalkan gitu. Pasti kan orang yang lagi sakit itu pasti ngeluhnya, iya nih, ane sakit ini, sakit ini. Iya. Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang, ashku kathrata dunubi, yang aku keluhkan adalah banyaknya dosaku. Sakitnya enggak dipikirin, tapi yang dipikirin adalah dosanya. Padahal Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi Muhammad yang hafal Quran ya, yang udah didoain sama Nabi Muhammad, yang bahkan kenapa kalau kita sebutin sahabat tuh radhiyallahu anhu ya, atau radhiyallahu anhum, karena memang Allah Subhanahu wa taala udah ridho kepada para sahabat. Artinya para sahabat tuh udah ada jaminan ridhonya Allah ya. Tapi subhanallah, udah tahu, udah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, masih aja beliau itu merasa dosanya banyak. Sekali lagi kebalikan dari kita ya. Kita yang dosanya banyak merasa nggak punya dosa. Sahabat yang mungkin nggak ada dosanya, karena di zaman sahabat nggak kayak zaman kita kan. Kita keluar sedikit udah dosa lagi. Kalau sahabat dulu keluar dia nggak ada perempuan yang keluar dulu ya. Kalau walaupun keluar perempuan itu nutup
auratnya semuanya. Ya. Udah sebegitunya beliau katakan yang aku keluhkan ketika sakit bukan penyakitnya. Ya. Insyaallah ya. Jadi sakitnya itu nggak dirasain, nggak masalah bagi para sahabat. Nggak ada ngeluhnya tentang sakitnya. Tapi yang beliau keluhkan adalah kathratu dzunubi katanya. Yang aku keluhkan adalah banyaknya dosaku. Pernah nggak kita ya lagi jenguk orang sakit, terus kita tanya, ente lagi apa nih yang ente keluhin nih? Duh, dosa aneh banyak nih. Jarang ya. Ente kenapa? Iya nih, aduh aneh sakit, ini sakit. Kalau tapi dosanya nggak pernah diingat ya. Sahabat begitu, beda. Memang beda kita kelasnya sama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang zahirnya itu sakit zahirnya beliau nggak urus. Yang beliau urusin itu adalah sakit batinnya. Makanya kan kata Rasulullah, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Kata Rasulullah, mau enggak kamu saya kabarin penyakit kamu dan juga ada obatnya. Rasulullah bilang penyakit di situ ya. Maka sahabat bilang, "Iya ya Rasulullah, kabarkan kami tentang penyakit kami dan apa obatnya." Rasulullah mengatakan, "Ala inna da'akum adz-dzunub." Ketahuilah bahwasanya penyakit kamu adalah dosa. Ya, penyakit yang ada di dalam diri kita itu adalah dosa. Dosa itu yang membuat kita sakit. Ya, artinya Rasulullah bilang penyakit itu bukan cuma penyakit zahir, tapi penyakit batin. Ya, penyakit yang ada dalam diri kita itu adalah dosa. Nah, kalau kita jadikan dosa itu sebagai penyakit, pasti kita mau berobat, ya kan? Kalau kita sakit, kan kita berobat. Nah, cuman kalau kita ngerasa penyakit kita bukan cuma zahir aja, ya, penyakit yang ada di batin kita juga itu adalah penyakit, yaitu dosa, pasti kita akan cari obatnya. Gimana caranya Anda nggak kena penyakit? Yaitu ya salah satunya dengan kita berusaha untuk nggak berbuat dosa. Ya. Apalagi ini ada satu riwayat lagi, bagi yang udah sepuh nih, ya. Tapi yang muda juga ntar bakalan sepuh juga, ya. Bakalan sepuh juga. Kita semuanya kan bakalan tua. Ada satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masaan," katanya. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tiap hari itu melihat kepada wajah orang yang udah sepuh. Ya, wajah orang yang udah tua. Kapan? Sabahan wa masaan, tiap pagi dan sore. Kita anggap sepuh kita udah 40 ke atas dah misalkan dah ya. 40 kan udah wanti-wanti tuh ya. Yang ada hadis Nabi udah 40 tahun ya. Kita ntar juga bakalan 40 tahun semuanya. Mudah-mudahan panjang umur. 40 tahun ke atas dia belum tobat juga dikatakan. Wah, takutnya ya takutnya, tapi mudah-mudahan ntar insyaallah tobat. Allah melihat kepada orang yang udah sepuh tuh, udah tua, pagi dan sore. Dilihat dengan rahmatnya Allah tapi. Ya. Jadi kasih sayangnya Allah itu lebih besar diberikan terutama bagi orang yang udah sepuh. Kadang kita aja kan kalau ngelihat orang yang udah tua kan kesian ya. Udah tua nih, udah lemes nih, kesian. Nah, itu kita. Apalagi Allah yang Arhamur Rahimin, Maha Pengasih dan Penyayang. Pasti lebih sayang lagi sama orang yang udah sepuh, udah tua, udah lemah. Apa yang Allah katakan? Yaqulu, Allah mengatakan sama orang yang udah sepuh nih, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuk, umurmu udah tua nih. Waraqqa jilduk, kulitmu udah keriput, kulit kita udah mulai keriput kalau udah
sepuh udah nggak kencang lagi deh ya. Wa daqqa azmuk, tulangmu udah lemah. Ya, kalau udah tua kan tulang udah lemah ya. Waqtaraba ajaluk, dan dikit lagi ajalmu udah deket ya. Ya, ajalnya udah dekat. Wahala kudumuka ilayya, dan dikit lagi kamu akan menghadap kepadaku. Fastahi minni, maka malulah kepadaku. Ya. Kan sekarang banyak orang udah tua tapi nggak malu katanya. Allah bilang fastahi minni, malulah kepadaku. Maksudnya malu kepada Allah apa? Udah buru-buru taubat deh. Ya. Jangan jauh dari Allah. Jangan udah nambah sepuh, apalagi uban kan ini apa namanya? Salah satu pengingat ya. Kalau rambut kita udah putih-putih itu pas lagi kita ngaca udah putih, nah itu udah pengingat deh tuh. Oh, ini udah tua nih. Kalau udah tua apa ya? Kata Allah, malulah kepadaku. Malu apa ya? Usahain buat rajin ibadah. Ya, buat rajin ibadah, buat dikit-dikit ninggalin dosa. Ya. Udah nggak muda lagi nih, udah tua deh nih, udah mulai khusyuk deh. Ya. Fa ana astahi. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang tua yang malu sama Allah, Allah bilang fa ana astahi min syaibatik, aku malu dengan tua kamu katanya. Aku malu dengan uban kamu. Malu dengan apa? An adzibaka finnar. Aku malu kalau aku azab kamu. Kalau orang udah tua, kemudian dia malu sama Allah, Allah juga ntar malu. Ya kasihan nih orang udah tua, tapi ibadahnya masih rajin. Aneh nggak mau ngazab dia nanti di akhirat. Ya. Nah, kalau tapi nggak ada yang terlambat. Ya semuanya ini nggak ada yang terlambat. Wah kita udah tua dah nih, udah apa namanya, waktu muda kita belum nggak kita isi dengan taat sama Allah, dengan ibadah kepada Allah, tapi masih untung, ya masih untung kita di hari-hari tua, hari-hari penghabisan kita deh masih diingatin sama Allah, ya masih diingatin sama Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita dekat lagi sama Allah. Bukan nambah tua kita malah nambah jauh dari Allah. Ya. Ini yang seperti yang dikeluhkan sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, harusnya itu adalah keluhan kita juga. Ya Allah, aneh banyak dosa nih. Ya, gimana caranya aneh ngurangin dosa? Ya, gimana caranya ada amalan-amalan yang bisa meleburkan dosa-dosa kita yang dulu-dulu. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya oleh Sayyidina Utsman, apa yang engkau keluhkan? Kata beliau adalah banyaknya dosaku. Ya. Kemudian kata Sayyidina Utsman, terus apa yang kamu harapkan? Kalau itu yang kamu keluhkan, apa yang engkau harapkan? Nah, kalau kita sakit kan ngarepinnya mudah-mudahan sembuh secepatnya dah. Iya, kalau kita kan habis nyung, ya udah dah mudah-mudahan nanti sembuh secepatnya, mudah-mudahan lebih cepat sembuh lagi. Kalau sahabat enggak, apa yang kamu harapkan? Arju rahmata rabbi, aku mengharap rahmat dari Tuhanku. Karena kalau menurut beliau ya, sakit sama sehat itu sama aja. Kalau masih ada rahmatnya Allah. Kalau Allah sayang, baik walaupun beliau sakit, walaupun sehat itu sama aja. Kalau kita kan enggak, ya. Kalau sakit ngeluh banget sama Allah. Udah sehat, lupa ya. Sehatnya itu enggak digunakan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini yang dikatakan Rasulullah SAW, banyak yang 5 itu ya, igtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara, di antaranya sihhatuka qabla maradik, ya sehat kamu sebelum sakit kamu, harus dijaga.
kesehatan yang Allah kasih sama kita gunain buat apa itu? Ya, sebelum kita sakit. Kalau udah sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Nah, tapi kalau sehat, apa aja yang kita lakuin bisa. Makanan apa aja enak. Ya, tapi kalau sakit udah dah. Nah, ini nikmat yang jarang kita sadarin. Nikmat yang jarang kita syukurin. Nah, makanya kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sakit mau sehat itu sama aja. Cuman yang aneh harapkan adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Di dalam sakit ada rahmatnya Allah, alhamdulillah. Di dalam sehat ada rahmatnya Allah, alhamdulillah. Kan yang repot kalau lagi sakit nggak dapat rahmatnya Allah, dan lagi sehat nggak dapat rahmatnya Allah, percuma. Ya, kata beliau, aku mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Sayyidina Utsman, apa yang kamu takutkan? Ya, apa yang kamu takutkan? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang aku takutkan adalah bukan kematian. Ya, yang ditakutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain bukan kematian, bahkan kematian itu ketika Sayyidina Bilal bin Rabah lagi dalam keadaan sakaratul maut, keluarganya yang di samping-sampingnya itu mengatakan pada sedih kan. Maka mengatakan wa karbatah. Ya. Alangkah sedihnya ini Sayyidina Bilal lagi dalam keadaan sakit, lagi dalam keadaan sakaratul maut. Sayyidina Bilal langsung bilang apa lagi dalam sakit begitu? Beliau bilang, la taquli wa karbatah bal quli wa qarabah. Jangan kamu katakan Sayyidina Bilal ini dalam keadaan susah, enggak. Kata Sayyidina Bilal, bahkan Sayyidina Bilal dalam keadaan senang. Kenapa? Godan liqa Muhammadan wa hisbah. Godan liqa Muhammadan wa suhbah. Walaupun saya lagi sakit dalam keadaan sakaratul maut, kalau udah meninggal saya bakalan ketemu lagi sama Nabi Muhammad. Ya. Jadi meninggalnya beliau bukan jadi satu yang ditakutkan. Bahkan meninggalnya beliau jadi penyenang, menyebabkan beliau senang, yang nanti bakalan ketemu lagi sama Rasulullah, sama sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ditakutkan oleh para sahabat Nabi itu adalah azabnya Allah. Kalau meninggal nih masuk surga atau masuk neraka nih. Ya. Yang ditakutkan oleh para sahabat seperti itu, insyaallah. Aku takut azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sayyidina Utsman, mau enggak kamu saya panggilkan dokter, katanya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang kalau kita kan dokter, ya dokter-dokter yang zahir lah ya. Kalau sakit panggil dokter, ya mudah-mudahan dengan dipanggilnya dokter kita sembuh. Kalau beliau enggak, langsung dokternya adalah Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Yang membuat sakit adalah Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, makanya mengatakan amradhani tabib, dokter itu yang bikin aneh sakit. Siapa maksudnya? Allah yang bikin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sakit. Yang ngasih sakit adalah Allah. Udah nggak usah dipanggilin dokter. Ini tingkatannya udah top. Kalau kita jangan coba-coba dah. Lagi sakit, Allah yang bikin sakit. Nggak kuat ya. Sakit ya ke dokter, syariatnya begitu. Tapi kalau para sahabat karena imannya udah luar biasa, sama. Sayyidina Abu Bakar juga begitu. Lagi sakit, beliau ditanya, Sayyidina Abu Bakar mau dipanggilin dokter enggak? Enggak, udah. At-tabib amradhani. Dokter itulah yang bikin aneh sakit. Kan bingung ya. Dokter yang mau berusaha buat nyembuhin, tapi dikatakan dokter yang bikin aneh sakit. Ya dokter itu maksudnya adalah Allah. Allah yang ngasih sakit. Allah juga yang sembuhin. Enggak pakai berobat. Kalau kita enggak, harus kita berobat. Karena sakit kita ngeluh. Kalau sahabat sakitnya enggak ngeluh. Kita enggak, kalau sakit takutnya enggak sabar. Beliau membacakan ayat kullun min indillah, ini semua adalah dari Allah. Masyaallah. Ini hati yang ridho. Ya. Kalau kata Habib Segaf Baharun tuh, kalau kita mau diridhoin Allah, rumusnya kita ridho dulu dengan ketentuan Allah. Ya.
yang dalam surat Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan. Ini kuncinya di sini katanya. Ya. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho. Berarti sebelum kita diridhoin oleh Allah, kita juga harus ridho dengan ketentuan Allah. Kan sekarang kan kita mudah-mudahan dapat ridhonya Allah, tapi kita nggak ridho dengan ketentuannya Allah. Gimana mau Allah ridho katanya? Pertamanya itu radiyatan dulu, baru nanti mardiyah. Ya. Kalau kita udah ridho dengan ketentuannya Allah, maka nanti kita akan diridhoin oleh Allah. Iya. Nah, jadi gimana kita cara dapat kita diridhoin oleh Allah? Kita dulu yang ridho dengan Allah. Ridho dengan apa? Ridho dengan ketentuan Allah. Allah tentuin seperti ini, kita ridho. Allah tentuin lagi senang, kita ridho. Allah tentuin kita lagi dalam keadaan kurang senang, kita juga ridho. Nah, ketika kita ridho dengan Allah, maka mardiyah nanti. Maka kita akan diridhoin oleh Allah. Jangan dibalik. Ya. Ya Allah, Anda minta ridho, tapi kita banyakkan ngeluh, ya, enggak ridho dengan ketentuannya Allah. Belum bisa begitu. Ya. Kita dulu yang harus ridho. Resepin itu. Apa yang Allah tentuin, baik itu senang, baik itu susah, itu adalah dari Allah, dari ketentuan Allah, dan itulah yang terbaik bagi kita. Kita ridho dengan semuanya. Raditu billahi rabba. Aku ridho dengan Allah sebagai Tuhan. Mau diapain aja, mau ketentuan apa aja, mudah-mudahan dikasih hati ridho. Nah, dengan kita ridho dengan Allah, maka nanti mardiyah, kita akan diridhoin oleh Allah. Nah, tapi memang hati ridho itu susah. Ya, kalau nggak kita latih itu susah. Tapi mudah-mudahan kita dapat hati yang selalu ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Kullun min indillah. Kata Sayyidina Abdul Mas'ud, semuanya itu adalah dari Allah. Sakit dari Allah, sehat dari Allah, senang dari Allah, sedih dari Allah, susah dari Allah, semuanya dari Allah. Kemudian ada ayat lagi, beliau baca lagi, kullan la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak ada yang menimpa kami kecuali itulah yang ditetapkan oleh Allah. Ya, semua yang ada sama kita, yang menimpa kita, baik itu senang ataupun susah, itu adalah ketentuan dari Allah. Tugas kita cuman ridho dengan ketentuannya Allah. Berarti nih, kata-kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya seperti itu menunjukkan hatinya beliau ridho. Ya, pantas radhiyallahu anhum. Kenapa para sahabat Nabi itu menjadi orang yang radhiyallahu anhum? Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Insyaallah. Ya, kuncinya itu sahabat ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah, apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bahkan yang sampai ditimpukin dilemparin batu ketika di Taif, Rasulullah bilang apa? Enggak apa-apa dah, mau diapain aja ya Allah, engkau mau tentuin apa aja kepadaku, asalkan engkau ridho. Ya, asalkan Allah ridho, terserah dia mau diapain aja deh. Ya, itu hati yang ridho. Insyaallah. Nah, kemudian Sayyidina Utsman mengatakan lagi, yaudah kalau begitu nanti anak-anakmu saya yang jamin, minta harta sama saya buat anak-anak kamu biar ada bekal. Ya, karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nih punya 4 anak perempuan, 4 anak ini juga punya anak lagi. Ya, kemudian kalau kita ditawarin begitu, udah deh, jamin deh tuh anak-anakannya semua tuh. Ya, Sayyidina Utsman orang kaya. Ya. Kata Sayyidina Abdul Mas'ud, enggak, Anda enggak butuh katanya. Kata Sayyidina Abdul Mas'ud, jangan, enggak usah. Anda udah wasiatin, Anda udah tinggalin buat anak-anak Anda, bukan harta tapi yang ditinggalin. Apa itu? Surat Al-Waqiah katanya.
Ane udah tinggalin buat anak-anak ane baca surat Al-Waqiah. Man qara'aha awwala naharihi, kata siapa orang yang membaca surat Al-Waqiah di waktu awal siangnya, berarti waktu duha ya, maka Allah akan hilangkan kefakiran darinya. Siapa orang baca surat Waqiah waktu duha, berarti habis sholat duha nih, habis sholat duha kemudian dia baca surat Waqiah, maka insya Allah Allah akan hilangkan kefakiran sepanjang harinya. Semangat nih berarti kalau begini nih, wah ntar baca surat Waqiah biar rezekinya lancar. Udah baca nggak taunya masih seret aja. Ya. Atau udah baca, udah bertahun-tahun ini baca surat Waqiah tapi masih gini kan, masih belangsak aja. Itu dia bedanya keyakinan kita sama para sahabat. Sahabat ditawarin harta sama Sayyidina Utsman, Sayyidina belum Ane mau menjamin anak ente, ane yang jamin semuanya. Enggak, udah, ane udah tinggalin surat Waqiah cukup udah, katanya. Kalau kita emang kenyang sama surat Waqiah, ya, buat bayaran ini nggak bisa pakai surat Waqiah, ya, buat bayar ini nggak bisa. Keyakinan kita beda sama keyakinan para sahabat. Para sahabat walaupun hidupnya misalkan kalau kacamata kita itu susah, tapi beliau yang dimaksud dengan kefakiran ini ya, fakir itu yang butuh sama orang ya. Tapi kalau udah nggak butuh sama orang berarti dia kaya ya. Kalau kita masih butuh sama orang berarti kita fakir. Kalau sahabat udah nggak butuh lagi sama orang, yang beliau butuh adalah Allah. Makanya dikatakan udah cukup baca surat Waqiah, mau entar kehidupannya seperti apa, semuanya diserahin sama Allah. Masya Allah. Nah kita begitu, kalau kita kan kasih amalan kan, baca surat ini nih, baca dzikiran ini nih, udah diamalin, misalkan udah berapa kali ngamalin, kok nggak manjur-manjur juga, datang lagi kayak yang ngamalinnya. Mana katanya baca surat Waqiah jadi orang kaya, saya belum kaya-kaya. Kata ustadznya sama, gue juga belum. Apa namanya, ngamalinnya itu memang maksudnya buat keduniaan. Padahal dengan kita baca surat Waqiah itu berapa banyak pahala yang Allah kasih. Apa kita nggak baca hadis Nabi SAW, satu huruf dari Al-Quran kita baca, Allah kasih berapa? 10 kebaikan, 10 pahala. Hitung tuh surat Waqiah berapa huruf, bukan satu ayat ya, berapa huruf. Kayak baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf tuh? Ba, sin, mim, mu. Hitung dah tuh. Bismillahirrahmanirrahim aja berapa huruf? Surat Waqiah ada berapa ayat? Dari berapa ayat itu ada berapa huruf? Itu pahala yang Allah kasih sama kita. Nah, makanya apa namanya, walaupun nggak kobul-kobul, walaupun misalkan dalam kalau kacamata kita belum diijabah oleh Allah, bukan berarti kita berhenti. Dengan kita baca surat Waqiah itu, dengan kita baca Al-Quran itu udah pahala yang banyak. Bahkan itu lebih dari harta. Iya. Nah, makanya kalau kita dikasih amalan sama guru-guru kita, udah baca aja. Mau ntar diijabahnya cepat atau lambat, yang penting kita dalam keadaan ibadah. Ya, susah kita dalam ibadah, senang kita dalam ibadah. Ntar kan kalau buru-buru nih, kadang kalau kita udah habis baca Waqiah, iya bener nih, langsung diijabah, dia tinggal itu surat Waqiahnya, ya kan? Ya Allah, ane mau motor nih ya Allah, baca surat Waqiah. Bener, minggu depan dapat motor. Kelar surat Waqiah, gak bakal dibaca lagi. Udah selesai, maksudnya udah dapat dia. Iya, udah lulus, udah dapatnya motor doang. Padahal surat Waqiah lebih dari. Ya, insyaallah. Nah, intinya apa namanya, susahnya dalam ibadah, senangnya juga dalam ibadah. Itu adalah rezeki, ya, rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini aja satu riwayat ini, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita, ya.
dari perkataan-perkataan para sahabat yang beliau keluhkan adalah yang pertama, ya, pelajaran yang kita dapat adalah yang beliau keluhkan adalah dosa. Ya, begitu juga kita ambil pelajaran dari situ, apa namanya, jangan kita tenang dengan dosa kita. Kita berusaha untuk kita nggak berbuat dosa. Ya, cari caranya biar dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah. Cari di mana ada rahmatnya Allah, di situ kita harus ada. Di dalam sholat, oh ada rahmatnya Allah dalam sholat, kita harus sholat. Dalam majlis taklim ada rahmatnya Allah, kita hadir majlis taklim. Di dalam bakti sama orang tua ada rahmatnya Allah, kita bakti sama orang tua. Apa aja yang di situ ada rahmatnya Allah, kita kejar. Kemudian yang ketiga, kita harus takut dengan azabnya Allah. Jangan ngerasa aman dari azabnya Allah. Yang keempat, tawakal. Ya, serahin semuanya sama Allah, yakinin semua itu adalah dari Allah dan pasti Allah akan berikan yang terbaik buat hamba. Insyaallah. Ini banyak, ya, banyak 4 pelajaran yang kita ambil dari pelajaran kita hari ini, luar biasa. Nah, kemudian kalau kita dalam keadaan ibadah kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Allah, itu adalah sebaik-baik keadaan kita. Baik kita senang ataupun susah. Susah kita ibadah, senang kita ibadah. Jangan cuman susah aja kita ibadah, pas senangnya jadi lupa, malah itu nggak bagus. Ya. Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Ya, Ali. Kan tadi Allah bilang orang makin tua makin disayang. Iya. Nah kalau itu apa? Makin tua makin jadi, maksud tua lagi. Itu dia. Kan tadi kita bilang kalau udah tua harusnya itu dia nambah dekat sama Allah. Jangan kita udah tua malah nambah jauh dari Allah. Berarti kalau orang yang udah tua nambah jauh dari Allah, berarti dia nggak malu sama Allah. Padahal Allah bilang, malulah kamu kepadaku karena aku malu buat mengadab kamu, katanya, kalau udah tua. Ya. Nasallallahu alaihi. Kalau seandainya ada orang yang udah tua tapi nambah jauh dari Allah, ya ditakutin nanti dia bakalan diadab oleh Allah. Udah tua nih kan, udah banyak peringatan tuh. Tulangnya udah kulitnya udah keriput, tulangnya udah lemah, udah banyak ubannya, masih belum sadar juga, ya apa yang mau diharapin ntar dari dia, gitu. Ya, nah, selayaknya kita bertambah umur, bertambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ya. Nah, ada lagi? Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Dalam sholat subuh, surat-surat pendek. Nah, kalau boleh apa enggak ya boleh. Ya. Kita dalam sholat baca surat itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Nah, yang wajib adalah baca Al-Fatihah. Memang dalam sholat subuh itu dianjurkan. Ya, dianjurkan memang suratnya agak panjangan. Jangan panjang dah, kalau kita nggak kuat dah, agak panjangan aja. Karena kalau panjang banget, kalau kita kelas-kelas kita ntar nggak ada yang sholat lagi tadi masjid dah. Baca sholat subuh di sini bacanya surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Udah dah, nggak bakalan datang ke sini dah. Iya. Tapi apa namanya? Walaupun sholat subuh tapi baca surat pendek, tetap sholatnya sah, boleh artinya, ya boleh. Sekali lagi baca surat dalam sholat itu hukumnya adalah sunnah. Misalnya ada orang lagi sholat bacanya kulhu aja, mau sholat subuh, mau sholat maghrib, mau sholat isya, kulhu mulu. Itu pernah terjadi sama sahabat. Ya. Ada sahabat kalau lagi imam bacanya kulhu aja. Apa enggak hafal surat yang lain nih? Hafal. Sahabat hafal Quran.
Tapi tiap sholat bacanya kulhu aja. Datang diaduin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini nih sahabat ini nih kalau lagi imam dia bacanya kulhu aja, nggak pakai surat yang lain. Kan padahal dia hafal, baca ke surat yang lain. Rasulullah nanya sama sahabat ini, kamu kenapa kok setiap sholat bacanya kulhu? Iya Rasulullah, inni uhibbuha, katanya. Aku cinta sama surat kulhu, katanya. Karena aneh senang sama surat kulhu, aneh baca terus aja. Tapi jangan jadi dalil nih buat yang kagak hafal surat-surat lain. Ya, entah kenapa baca surat kulhu? Iya ini cinta. Padahal emang yang kagak hafal, yang lainnya nggak hafal ya. Kalau sahabat hafal Quran karena cinta sama beliau ulang-ulang surat kulhu. Nah, artinya terus dijawab sama Nabi Muhammad, idan hubbuka iyahu yudkhilukal jannah. Kalau begitu karena kecintaan kamu sama surat Al-Ikhlas itu menjadi sebab kamu masuk surga. Karena cinta sama surat Al-Ikhlas, dengan kecintaan ini menyebabkan beliau masuk ke dalam surga. Ya, artinya nggak apa-apa kalau ketika kita lagi sholat kita nggak hafal surat-surat yang panjang, pakai surat yang pendek juga nggak apa-apa. Gitu. Ya, nah, jadi boleh ya, boleh orang sholat subuh baca surat yang pendek. Mau kulhu, iya boleh. Ayo. Sholat sunnah qobliyah dilakukan setelah subuh, boleh nggak Ustaz? Nah. Karena sudah imam dimulai. Oh iya. Sholat qobliyah itu dilakukan setelahnya. Nah. Berarti jatuhnya kodok ya. Kodok qobliyah subuh. Yang namanya qobliyah kan itu artinya sebelumnya. Nah, kalau ada sholat yang kita kerjakan di luar waktunya, itu namanya qadha. Memang ada yang memperbolehkan ya, selain sholat yang wajib kita mengqadha. Kalau kita ingin membiasakan diri kita biar nggak ninggalin yang sunnah, boleh juga kita qadha. Buat membiasakan diri kita. Karena kita, aduh sayang nih, anu udah biasa sholat qobliyah subuh tapi ane kagak sholat, telat. Nah, boleh disolatnya di setelahnya. Allah. Tapi jangan di masjid dah. Tadi ada pertanyaan. Iya. Wah, ini orang kerajinan nih. Qobliyah subuh ada, ba'diyah subuh juga ada. Padahal sholatnya qobliyah, kodoan qobliyah subuh. Sholatnya di rumah dah. Iya. Biar nggak jadi fitnah. Nah, karena ba'diyah subuh nggak ada. Ba'diyah subuh nggak ada. Nah, yang nggak boleh sholat habis subuh itu dia sholat yang nggak punya sebab, sholat mutlak. Habis sholat, ente sholat apa ya? Kok habis subuh sholat? Iya, ente sholat aja, nggak boleh. Tapi kalau qadha sholat apa lagi? Kalau misalkan sholat jenazah, ya, yang ada sebabnya itu nggak apa-apa. Ya, coba. Nah, boleh, tapi sholatnya jatuhnya ntar qadhaan. Ya, jadi bukan di waktunya. Nah, ada lagi? Ayo. Udah. Oh, Pak Yakub, mana Pak Yakub? Ayo. Pak Yakub. Kelamaan. Mana Bang Herman? Gak ada Bang Herman. Iya, Herman gak ada, saya tanya. Udah, gak ada yang nanya lagi? Ayo, wah, Ali lagi. Ayo, nanya lagi. Ini gak apa-apa. Iya. Oh, sholat fajar sama qobliyah subuh. Nah, sama. Ada dua sebutan ya, ada qobliyah subuh, ada sholat sunnah fajar. Ya. Jadi sholat qobliyah subuh sama sholat sunnah fajar itu sama aja ya. Memang di hadisnya itu man shalla rakaatal fajar. Siapa orang yang sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar. Maksudnya sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, sama aja. Niatnya gimana? Boleh. Usolli sunatal fajar boleh. Usolli sunatal qobliyah subuh juga boleh. Sama aja. Dua-duanya
sama. Ya. Nah, ada lagi? Udah. Bang Yogi nggak ada, Bang Yogi. Ayo, ayo. Ya. Sebelum meninggal Rasulullah kena penyakit apa? Nah, kalau masalah sakitnya para nabi itu apa di ituan ke khafifil maradi ya, di mana itu? Aqidatul Awam apa? Sakitnya para nabi itu enggak membuat orang pada jadi gimana gitu sama nabi. Ya. Tapi memang sakitnya para nabi itu berkali-kali daripada sakitnya orang biasa. Ya, sakitnya nabi ketika itu ya demam, sakit panas. Ya. Makanya kan dikatakan pas lagi beliau sakit tuh sampai diselimutin berapa selimut itu masih terasa panasnya. Ya. Nah. Jadi asyadul bala'ah al-anbiya. Paling besarnya ujian itu adalah para nabi. Kalau kita kan ngerasa kita punya penyakit, kita punya cobaan tuh kayaknya udah luar biasa, tapi penyakitnya para nabi lebih. Iya. Rasulullah ketika itu ya sakitnya sakit biasa, sakit panas. Ya, tapi panasnya tuh yang enggak sama seperti orang-orang biasa. Bahkan ketika Rasulullah sakit, beliau sampai sempat nggak bisa bangun di topang ya, yang pas lagi Rasulullah mau sholat tuh, sahabat pada nungguin di situ. Nggak taunya Rasulullah ditungguin nggak keluar, pas lagi keluar lagi di topang sama Sayyidina Ali sama Sayyidina Fadl. Nah, jadi beliau sakitnya biasa, sakit kayak panas gitu, ya. Cuman tingkatan kelipatan sakitnya tuh lebih daripada orang-orang biasa. Sampai dikatakan pas lagi dikompres tuh sekali ditaruh kering kompresannya, ya. Nah, gitu. Sakit-sakit biasa, bukan sakit apa nih? Nah, kalau kita kan sakitnya ngeri-ngeri sekarang ya. Kalau dulu mah enggak. Nah, gitu ya. Sakit biasa. Ada lagi? Udah. Halas ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pelajaran yang kita baca sekarang bisa menjadi sebab ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca zikirnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq Barsi. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان
كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تشتي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم دعوهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.